Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di Kalusus Jalan Cagak, Subang. Pagi ini ada kabar berita baik dan mungkin ini berita baru dan mungkin ini mengejutkan beritanya. Datang dari Polda Jabar, yaitu adanya 3 orang anggota polisi yang ikut bersih-bersih di TKP, atau ikut bersih-bersih barang bukti. Ini sangat mengejutkan sekali beritanya, ya. Artinya bahwa memang info-info di media kemarin-kemarin bahwa ada oknum-oknum di dalam kasus Subang ini bisa menjadi kenyataan. 2 tahun berlalu, begitu lama. Apakah 3 orang ini sudah melalui proses-proses yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jabar? Kalau saya mau membaca sedikit literatur di sini, ya, jika seorang anggota polisi diduga ada masalah, beruntuk pelanggaran etik, diantaranya contohnya misalkan masalah absensi ketidakhadiran, maka itu tidak masuk kerja beberapa hari, itu hanya contoh kecil saja pelanggaran etik, ya. Saya akan coba sekarang membahasnya adalah masalah tim itu biasanya di pihak kepolisian tidak dilangsungkan kepada propam, tetapi ada dulu proses melalui paminal. Paminal ini semacam intelnya di propam, seperti itu, ya. Kemudian setelah proses itu dilemparkan, setelah mendapatkan data-data di luar, kemudian sekitarnya, kemudian data-data itu laporannya dilemparkan langsung ke propam. Lewat Kabid Propam ini kemudian ada suatu proses dan ada suatu rapat di sana, kemudian ditindaklanjuti oleh Wafprop. Ini informasi yang saya dapat seperti itu. Mohon maaf jika ada salah, ya. Itulah proses seperti itu. Nah, tentunya kalau misalkan diduga kalau sampai Wafprop turun, diduga ada indikasi anggota Polri tersebut melanggar pidana. Karena kalau sudah sampai ke Wafprop, maka diindikasikan diduga ini sudah termasuk tindak pidana. Sekarang pertanyaannya, apakah ketiga orang ini yang dinyatakan adalah oknum, saya katakan oknum, ya, dari kepolisian yang diinfokan bahwa ada 1 orang perwira dan 2 orang bintara, apakah sudah melalui proses tahapan-tahapan dari paminal ke propam kemudian ke Wafprop? Andaikan misalkan sudah sampai ke sana, maka mungkin ini bisa ditindaklanjuti ke tindak pidana seperti itu, ya. Mari kita dengarkan ini statement dari Bapak Kabid Humas Polda Jabar. Seperti apa keterangannya? Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan. Jadi ada 1 hari pasca kejadian ada 5 orang masuk ke dalam TKP dan 3 orang diantaranya adalah dari pihak kepolisian, 1 perwira dan 2 bintara, dan masuk itu tanpa seizin penyidik. Suatu kasus, ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Dan 5 orang itu membersihkan TKP. Ini jelas, membersihkan TKP ini sangat-sangat luar biasa. Membersihkan TKP. Yang jelas-jelas mereka adalah menyandang predikat polisi gitu loh. Yang sudah tidak usah dikasih tahu bahwa mereka mengerti arti apa polis lain dan sebagainya. Masuk ke TKP. Apalagi ini membersihkan.
Apakah ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak Paminal, Propam, Wafrub? Nah, ini sangat luar biasa. Kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang kita lakukan terhadap beberapa orang yang masuk di TKP 1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Ini sedang kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Itu siapa bang yang melakukan? Jadi memang di yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Jadi punya hubungan keluarga dengan tersangka. Siapa dia? Jadi bisa dibilang 3 orang anggota polisi. Tiga orang yang polisi. masuk ke TKP. Semua sedang dilakukan pemeriksaan semuanya. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan apakah yang bersangkutan ini pertama mungkin apakah menyalahi prosedur, kemudian yang kedua apakah memang yang bersangkutan ini mempunyai kesalahan sesuai dengan disiplin atau kode etik polisi, karena memang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak tepat sebagai anggota polisi yang tidak proporsional, ataukah yang bersangkutan melanggar pidana. Nanti semua ini akan kita lakukan fakta yang akan menunjukkan apa yang menjadi aspek kekeliruan daripada orang. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Wah, luar biasa. Ini jika benar-benar terlibat ya. Ini sekali lagi saya berandai-andai saja, jika memang ini benar-benar terlibat, maka ini bisa kita bercermin kepada kasus Sambo. Ya. Kasus Sambo yang notabene bahwa ada keterlibatan oknum polisi. Dia beberapa bulan bisa terungkap. Ini kasus Subang yang mungkin juga ada oknum polisi. 2 tahun. Ini sangat-sangat luar biasa. Kasus Subang sangat-sangat luar biasa. Indikasinya apa ini semua? Di media kita pernah dengar, ya, malah ada pertanyaan dari wartawan kepada Pak Dirum waktu di sela-sela prarekon, bahwa wartawan mengatakan apakah ada pemberian uang 5-11 juta kepada oknum gitu. Waktu itu Bapak Dir tidak menjelaskan, katanya ya. Tidak ada, belum ada info dan sebagainya seperti itu. Tetapi juga ada di media ini simpang siur, apakah memang benar ada pemberian uang dari tersangka atau bukan dari tersangka, mungkin dari oknum-oknum juga memberikan kepada oknum-oknum juga, dari oknum ke oknum lagi, pemberian 5-11 juta. Apakah itu ada? Ini masih simpang siur beritanya. Ini sangat luar biasa. Kasus ini sangat luar biasa. 2 tahun berlalu, ternyata bisa diduga. Apakah nanti kita lihat hasil daripada penyelidikan atau pendalaman kepada 3 orang yang disebutkan tadi oleh Bapak Kabid Humas Polda Jabar. Seperti apa? Apakah ada tindak pidana apa tidak? Kita lihat saja nanti ya. Silahkan nanti netizen berpikir ya, apakah orang-orang ini kalau memang terlibat, sekali lagi kalau memang terlibat oknum-oknum yang di awal masuk TKP ya, di kejadian hari pertama, kemudian tadi disampaikan membersih-bersih dalam TKP, berarti ini sudah penyalahgunaan. Kalau memang benar-benar ya terlibat di dalamnya situ, ini ada indikasi terlibatan kalau bisa seperti itu. Ini sangat-sangat luar biasa ya.
Oke, ini saya dapat informasi lagi ya. Apakah nanti ini juga akan jadi berhubungan dengan masalah 2 DNA asing? Apakah nanti akan ada petunjuk ke arah 2 DNA asing hubungannya ini? Nanti kita lihat petunjuk-petunjuknya ke depan ya. Jadi sekali lagi bahwa oknum berperan di dalam kasus Subang. Ini sangat-sangat luar biasa. 2 tahun berlalu. Kasus Sambo cuma berapa bulan. Kasus Subang 2 tahun. Kasus Sambo ada oknum pihak kepolisian. Kasus Subang diduga. Mungkin saja ada oknum kepolisian juga. Tadi disebutkan 3 orang ya. Dan ada hubungan keluarga. Ada 1 perwira dan 2 bintara. Membersihkan TKP di 1 hari pasca kejadian, yaitu di sore hari. Kalau misalkan sekarang pihak kepolisian katakan ada 3 orang di TKP di sore hari, ini kemungkinan yang sore hari ya, tanggal 19 di sore hari masuk ke dalam TKP. Dan di sana bukan hanya pihak kepolisian, tapi ada 5 orang. Ada juga orang sipil di sana. Ya, ada orang sipil. Mungkin bukan hanya 5 orang, lebih mungkin ya. Pertanyaannya, apakah orang sipil ini juga akan ditindaklanjuti? Ya, kalau misalkan pihak kepolisian sekarang masuk ke dalam TKP di tanggal 19 sore atau 1 hari pasca kejadian, di sana juga ada orang sipil masuk ke dalam TKP. Apakah orang sipil ini juga akan ditindaklanjuti nantinya? Ya, kita ketahui di media, ya, siapa saja yang masuk ke dalam tanggal 19. Nah, peran-peran inilah sebenarnya mereka semua. Kalau kita mencermati, maka berarti sudah ada gerakan-gerakan pasca kejadian. Pada saat kejadian akan nanti kita cek lagi. Apakah di pas kejadiannya orang-orang ini juga ada apa tidak? Apakah pada saat kejadian orang-orang ini di TKP hadir apa tidak? Ini mungkin nanti bakal terjawab ke depannya. Ya, kalau yang disangkakan oleh Danu bahwa 4 orang ada di TKP, apakah mungkin nanti ada tambahan orang-orang di TKP yang mungkin tidak disebutkan oleh Ramdhanu? Bisa saja. Kalau lihat bahwa ini membersihkan TKP di 1 hari, artinya ini kan 1 hari tidak jauh jaraknya. Berarti ada pergerakan, ada komunikasi, ada hubungan, apalagi di sana ada hubungan keluarga dengan tersangka, hubungan keluarga. Ini sangat-sangat berita yang sangat mengejutkan, ya, sangat mengejutkan. Kalau begitu ternyata kasus Subang kenapa jadi lama? Karena bisa diduga ada oknum. Luar biasa. Mungkin saja nantinya bisa ada kemungkinan bukan hanya 3 orang saja yang disebutkan ini. Bisa saja nanti akan merembet. Siapa yang bekerja sama dengan oknum-oknum? Kalau misalkan sekali lagi kalau ini diduga ada keterlibatan dan sampai ke tingkat pidana, kalau tadi ada sampai dari mulai Paminal, Propam, Waprup, dan mungkin diduga ada keterlibatan, mungkin saja ada keterlibatan orang-orang lagi selain orang-orang itu semua. Siapa tahu? Berita mengejutkan. Terus suarakan. Harusnya penegak hukum itu ikut membongkar kasus ini. Bukan menutup-nutupi kasus ini. Sudah diberi waktu 2 tahun, tapi tidak ada usaha untuk membongkar dari pihak-pihak yang mengetahui kasus ini. Apa hukuman yang kiranya harus diterima oleh mereka? Silakan Anda berkomentar. Apa hukuman yang sepadan untuk mereka? Malah mungkin bisa jadi, kalau saya katakan bahwa mereka yang menutup-nutupi, apalagi kalau misalkan ini benar, sekali lagi kalau misalkan ini benar, ada oknum-oknum pihak kepolisian yang berusaha sebagai obstruction of justice-nya,
perintangan, penyelidikan. Ini yang lebih jahat sebenarnya. Karena mereka mengetahui ilmunya. Sementara itu menutup-nutupi. Sekali lagi, ini jika benar. Sekali lagi, jika ini benar, kalau mereka memang benar-benar terlibat, ini sungguh-sungguh jahat. Hukumannya bisa, ya, lebih-lebih dari aksinya ini. Menutupi. Sebagai penegak hukum harusnya membuka, membongkar, ikut membantu penyelidikan. Luar biasa. Ini materi pagi ini. Nanti saya akan coba bahas ini di live. Nanti pagi sekitar jam 8. Saya akan coba live. Saya pengen dengar komentar-komentar dari rekan sahabat. Nanti jam 8 pagi saya akan live. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.